Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan manusia ini. Maka hanya Allah sendiri yang paling tahu maslahat apa untuk manusia, yang terbaik untuk manusia itu apa, caranya mentarbiyah manusia itu bagaimana. Yang tahu ya hanya Allah, wong Dia yang menciptakan. Nah, di antara tarbiyah untuk supaya manusia ini jadi baik yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita adalah puasa di antara. Maka puasa ini harus kamu renungi sebagai tarbiyah, sebagai pendidikan rohani. Dimana kalau tarbiyah ini tidak kamu sadari, nanti manfaatnya jadi berkurang. Ada orang tuh mesantren, niatnya kan masuk dalam tarbiyah, tapi dia tidak sadar kalau dia ini di pesantren, nggak ikut program, gitu. Hanya tiap hari makan aja, gitu. Jajan di warung. Kenapa kamu jajan aja di warung? Lah memang oleh ayah saya dikasih uang kok Pak. Saya kesini itu mau ke warung, bukan mau ngaji, nggak dikasih kitab sama ayah saya. Ya. Maka tiap hari ke warung aja. Sebetulnya dia ini di pesantren, tapi dia tidak dapat manfaat akhirnya. Nah, begitu juga puasa. Puasa ini satu tarbiyah. Kalau tidak paham, kita pahami sebagai tarbiyah, maka kita ini hanya mengeluh saja, kok lapar ya, haus ya, kok nggak maghrib ya. Masya Allah, lemes saya. Itu aja, nggak merasa ditarbiyah, akhirnya manfaatnya jadi berkurang, dapat pahala juga insya Allah, tapi tarbiyahnya itu tidak seperti itu. Ini merasa puasa ini satu tarbiyah besar yang akan mencuci dosa-dosa kita dari setiap sel-sel darah kita yang merasakan lapar itu. Otot-otot kita, urat-urat kita, tulang-tulang kita yang merasa lapar ini semua akan tercuci dari dosa-dosa. Bau mulut kita ini dicintai oleh Allah SWT. Dan puasa ini merupakan amalan para malaikat. Malaikat nggak pada makan, sehingga kita ini ada tasyabuh dengan para malaikat. Malaikat itu nggak makan, bukan terus main-main, nggak makan, tapi terus senantiasa zikir, tawajuh kepada Allah siang dan malam. Maka kita gunakan waktu kita tidak makan, berarti kesibukan makan berkurang, kesibukan dunia berkurang, ditambahi kesibukan dengan zikir, baca Quran, ya, sholat. Nah, akhirnya timbul tarbiyah. Timbul tarbiyah. Sehingga hari pertama puasa ya, ada pengalamannya tersendiri. Hari kedua puasa ada pengalamannya lagi. Hari ketiga puasa ada pengalamannya lagi. Terus begitu ya. Sehingga akhirnya 1 bulan puasa itu betul-betul menjadi orang-orang yang takwa. Sudah biasa meninggalkan seluruh maksiat, meninggalkan seluruh hawa nafsu karena Allah. Nah, kita nikmati puasa itu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
Ughzu taghnamu, ughzu peranglah kamu semua taghnamu, maka kamu akan mendapatkan jarahan, kamu akan mendapatkan pampasan perang. Wasumu dan puasalah tasihhu, maka kamu akan sehat. Wasafiru dan safarlah kamu semua, tastaghnu maka kamu akan kaya. Rawahu Tabrani wa rijalu isnadi thiqat. Jadi peranglah, kamu akan mendapatkan pampasan perang. Maksudnya kamu akan mendapatkan keberuntungan-keberuntungan di dunia ini. Jadi umat Islam ketika sudah lemah dalam perjuangan, maka mereka ini bernasib lemah jadinya juga. Puasalah maka kamu akan sehat. Ini diantara fadilahnya puasa itu menyehatkan badan. Dan ini sudah terbukti di dalam apa itu ilmu kesehatan. Yang sekarang sudah diterima secara umum, termasuk cara untuk kesehatan yaitu puasa. Tapi puasa karena puasa untuk kesehatan ya nggak pakai aturan syariat, nggak ada gunanya menurut syariat. Jadi puasa ini sehat ini ya kalau puasanya itu sekedar puasa zahir ya sehat zahirnya. Orang Jepang pun sekarang puasa, orang Cina pun punya puasa ya, untuk kesehatan. Jadi tertib-tertib syariat itu ada manfaatnya secara zahir juga, maknanya begitu. Tetapi ada manfaat yang secara batin yang jauh lebih tinggi. Dapat ridho Allah, diampuni dosanya oleh Allah. Wasafiru dan safarlah tasdaghnu maka kamu akan jadi kaya, akan jadi cukup. Nah, kita lihat orang-orang kaya kebanyakan orang-orang yang dari negeri jauh asalnya. Orang-orang muhajirin. Di Indonesia sendiri orang-orang kaya kebanyakan adalah orang-orang yang asalnya bukan orang Indonesia. Itu sejak zaman dulu ya begitu itu. Sampai di Saudi ya. Kalau kamu teliti orang-orang kaya di Saudi itu kebanyakan juga bukan orang Saudi. Wa kharaja Ibnu Majah bi sanadi Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in zakah. Likulli syai'in bagi segala sesuatu zakatun zakat. Wa zakatul jasadi zakatnya jasad, as-saumu puasa, wasiyamu puasa, nisfu sabri adalah separuh dari kesabaran. Karena kesabaran itu ada dua, kesabaran dalam menjauhi larangan, kesabaran dalam menjalankan perintah. Lah puasa itu adalah kesabaran di dalam menjauhi larangan. Mau makan, nggak makan, mau minum, nggak minum, menahan semuanya. Maka ini kekuatannya puasa itu separuhnya kesabaran. Tinggal diperlukan kesabaran yang kedua, yaitu kesabaran dalam mengamalkan perintah.
Seperti kita rasakan pada waktu puasa begini ini. Kalau sudah waktu puasa begini berkurang itu perkara-perkara yang dilarang itu jadi berkurang semua, bahkan bisa habis ya. Tetapi kemudian perlu kesabaran lagi, ya kesabaran menjalankan perintah. Di samping puasa itu mesti tahajud, mesti baca Quran, mesti ini yang kesabaran kedua. Allah.